Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Isnarosi Nurfaida. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pancasakti Tegal. Ingin menampilkan video pembelajaran guna persyaratan UKIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, semangat pagi. Ya. Duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan mejanya dilihat ada sampahnya atau tidak. Ya, silakan dibuang di tempat sampah dulu ya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, semangat luar biasa. Allahu Akbar. Oh, ada ya. Oke. Ada hari ini, ada yang tidak hadir? Ibu absen dulu ya. Amanda Rizkyasti, Amanda Octavia, Anggun Pratiwi. Ya, hari ini nihil ya. Ya, oke. Sebelumnya mari kita sebelum masuk pembelajaran kita nyanyi dulu ya. Ya, yang bertugas hari ini untuk menyanyikan lagu, untuk memimpin menyanyikan lagu siapa? Ya, Zarifah, silakan Zarifah. Ya, siapa yang pagi ini belum sarapan? Belum sarapan 2 kali? Ya, oke, hari ini kita akan belajar apa ya? Sebelumnya Ibu akan menanyakan ya. Minggu kemarin sudah belajar apa kalian ya? Kemarin kita telah belajar ini. Keberagaman ras, suku, bangsa, agama, sejahtera, dan sebagainya. Coba salah satu membacakan capaian pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Coba ulang. Capaian pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menginisiasi kegiatan bersama atau gotong royong dalam praktek hidup sehari-hari untuk masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ya, capaian pembelajaran yang perlu kita capai adalah bagaimana peserta didik itu mampu menginisiasi apa? Menginisiasi kegiatan bersama atau gotong royong dalam praktek kehidupan
sehari-hari untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini apa? Salah satunya adalah ya coba dibaca. Nah, peserta didik mampu mengidentifikasi kerjasama dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan benar. Terus lanjut. Peserta didik mampu menjelaskan definisi kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik dan benar. Terus nomor 3. Peserta didik mampu menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam kerjasama atau gotong royong dalam masyarakat. Ada 7 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Dari peserta didik itu mampu mengidentifikasi kerjasama sampai dengan peserta didik itu mampu menyajikan hasil karya, hasil diskusinya ya. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu pengen tahu pengetahuan kalian tentang gotong royong ya. Silakan HP-nya dibuka, Ibu akan melakukan pretest ya. Ibu sudah membagikan link di grup ya, silakan dibuka. Sudah ya? Sudah selesai ya? Ya, nanti Ibu akan lihat hasilnya nanti ya. Ya, oke, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Nah, suatu ketika pada suatu hari pernah nggak kalian melihat orang yang pernah mengalami kesulitan? Pernah. Nah, bagaimana yang kalian lakukan kalau kalian melihat salah satu, jangan usah ini ya, teman kalian merasa kesulitan? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Membantu? Terus? Ya, membantu dan menolong ya, sama aja ya. Ya, kita pasti akan bergerak hati kita untuk menolong teman kita biar kesulitannya itu segera selesai, selesai ya. Terus kalian pernah nggak kegiatan apa yang dia mengikuti kegiatan yang terkait dengan implementasi dari nilai-nilai gotong royong? Pernah? Ya, contohnya apa coba Lydia? Piket kelas. Kalau di rumah? Membantu orang tua ya, mencuci piring ya. Kalau di masyarakat misalnya gotong royong, membersihkan lingkungan ya, kerja bakti ya. Nah, sebelumnya yuk kita bergoyang terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Hafal ya, sambil menggerakkan tangannya ya. Oke, ya 1, 2, 3. Ayo teman-teman, kita bersama-sama bergoyang-goyang membersihkan kelas. Sapu ke kanan, sapu ke kiri, ruang kelas kita menjadi bersih. Ya, boleh duduk kembali ya. Ya, masuk ke materi ya. Kita lihat peta konsepnya ya. Kita akan mempelajari apa sih hakikat dari gotong royong. Apa sih hakikat dari kerjasama dan apa saja bentuk-bentuk gotong royong, baik itu di sekolah, masyarakat ataupun bangsa dan negara. Ya, Ibu mau tanya nih, what is the meaning kerjasama ya? Jangan dilihat perutnya ya, itu di depan. Apa sih yang dimaksud dengan kerjasama? Kalian pernah melakukan kerjasama enggak? Pernah. Yang dimaksud kerjasama itu apa?
bersama. Terus menyelesaikan suatu masalah. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Ida mungkin? Menyelesaikan suatu pekerjaan agar pekerjaan itu ya lebih ringan, ya cepat selesai. Ya bagus. Ya ini ya. Apa sih hakikat dari kerjasama? Kerjasama itu merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, terwujud dalam kegiatan gotong royong. Ya itu hakikat dari kerjasama. Nah, definisi dari gotong royong itu sendiri. KBBI, apa itu KBBI? Gotong royong itu berarti bekerja bersama, tolong menolong, bahu membahu ya. Kalau kata gotong royong itu sendiri berasal dari bahasa Jawa. Ya gotong berarti ikut atau mengangkat, royong berarti bersama-sama ya. Di desa yang berada di kali buka Kabupaten Sika ini, rumah bisa dipindah-pindah posisinya sesuai dengan kebutuhan. Jika pemilik rumah tidak memindahkan posisi rumahnya, maka bisa dipindahkan tanpa perlu dibongkar. Rumah dipindah karena alasan keamanan seperti menghindari abrasi laut yang mencapai pinggir pantai. Terkadang rumah dipindahkan karena pemilik memiliki lahan atau tanah baru. Sebelum rumah diangkat, maka isi rumah harus dikeluarkan terlebih dahulu. Lebar tidak usah tolong dalam proses pengangkatan rumah, dan rumah jadi lebih ringan saat diangkat. Rumah yang tolong dihitung bisa menerima tenaga. Upacara adat menjadi rangkaian pembuka acara rumah. Doa dipanjatkan semoga proses agar rumah berjalan lancar dan lokasi rumah baru bisa menjadi tempat yang penuh berkah bagi sang pemilik. Rumah yang mau diangkat ini adalah rumah milik keluarga Nida. Tarian dan musik diperdengarkan sebagai simbol penyemangat para pemilik rumah ini nantinya. Para mama menari ini musik kumpul yang sudah dipersiapkan. Proses sampai rumah akan dipimpin oleh seorang tua yang menjadi pemilik apa-apa alias pemimpin acara. Kami semua mencari posisi untuk memandu rumah. Semua sisi rumah dan bagian dalam semua dipandu bersama-sama. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dengan dikerjakan secara bersama-sama, tentu saja pekerjaan akan semakin mudah. Meski jaraknya hanya 200 meter, tapi dengan beban rumah yang berat, tentu saja ini menjadi tidak mudah. Untunglah saya bersama para kawan pemuda yang berkasa, jadi semua bisa diusahakan. Kebersamaan dan gotong royong menjadi hal penting yang bisa kita pelajari dari kebiasaan warga di sekitar tempat ini. Semua membantu secara ikhlas tanpa dibayar. Cara dan budaya harus dipertahankan kelestariannya. Akhirnya selesai juga. Selamat untuk kita semua. Ternyata dengan saling membantu agar akan mudah dan terasa ringan. Nah, ini dia cara itu dan penting, yaitu makan bersama. Setelah berlelah, akhirnya kita bisa juga rehat sambil mengisi perut. Ada banyak ilmu yang bisa kita pelajari dari alam. Tidak hanya manfaatnya, alam juga mengajarkan kita arti rasa bersama dan keluarga. Salam. Ya, siapa yang bisa yang mau menyimpulkan dari video yang sudah dilihat tadi? Ya.
Ya, tepuk tangan buat Arte ya. Nah, tadi itu adalah di Flores ya, yang mana ada tradisi menjijik rumah ya. Nah, di sana itu sebagian besar adalah wilayah pesisir ya. Jadi ketika sudah misal ombaknya ini ya tinggi, biasanya rumah itu akan dijinjing, nyari tempat yang lebih tinggi lagi yang lebih aman. Dan itu dikerjakan secara bersama-sama. Ya, itu ya. Oke. Nah, setelah kalian tadi sudah melihat ya, mendengarkan apa sih kita diskusi definisi dari kerjasama, gotong royong ya, sudah melihat video, sekarang kita akan berdiskusi ya. Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Nanti ibu akan membagikan kartu soal yang harus kalian kerjakan. Di situ ada masalah yang harus kalian selesaikan ya. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu ya. Akan membagikan sebuah puzzle. Nanti silakan kalian urut ya, untuk disesuaikan dengan gambar yang sudah ibu kasih. Kemudian jawablah pertanyaan dari masalah yang sudah ada ya. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 2 ya. Ya, silakan diurutkan sesuai gambar ya. Kemudian jawablah pertanyaan dengan baik ya. Ya, bagaimana, ada kesulitan? Ya, silakan. Kepalanya mana? Mana di mana? Ya, bagaimana, ada kesulitan nggak ini? Ya, disesuaikan dengan gambar ya. Kemudian dijawab pertanyaannya. Ibu nilai keaktifan kalian dalam ya, oke. Ya, silakan hasil diskusinya ditulis di lembar LKPD yang sudah tersedia. Perwakilan dari kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kita akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kami mengenai kerjasama dalam lingkungan keluarga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zari Fasulullah selaku moderator kelompok 1, dan di samping saya ada Majidati Lima sebagai penyaji 1 dan di samping Atin ada Witasari sebagai operator. Nah, tidak berlama lagi kita akan langsung mulai saja menjelaskan tentang hasil analisis diskusi kami. PD ini diberikan soal yang pertama, berikan hasil analisis kalian mengenai deskripsi gambar tersebut. Nah, yang pertama, seperti apa yang dijelaskan oleh Bu Novita, jadi kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, pada gambar yang telah kami analisis, terlihat seorang anak yang sedang membantu ibunya mencuci piring bekas makan. Perilaku tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama yang ada di lingkungan keluarga. Oke, kemudian bisa kami sampaikan tentang materi gotong royong dalam lingkungan keluarga.
Selanjutnya, perkenalkan nama saya Eka dari kelompok 4 di bertanya, bagaimana cara mengatasi permasalahan miscommunication antara anggota keluarga? Ya, terima kasih. Baik, coba. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari audiens, yaitu cara menangani miskomunikasi dengan saling berkumpul bersama, menjalin komunikasi yang baik. Bisa disimpulkan bahwa kerjasama di lingkungan keluarga merupakan peran yang penting bagi suatu keluarga untuk menciptakan keharmonisan dan ketentraman serta kerukunan. Dan tentu kita berharap semua agar mendapatkan kemudahan dalam segala urusan. Terima kasih atas atensinya, teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Kami dari kelompok 1 kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun pagi gosok gigi, tidak lupa. Good morning, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Biu Mardiani sebagai moderator dari kelompok 2. Di samping saya ada Cindy Puspitasari sebagai pemateri dan ada Amanda Octavia Ramadhani sebagai operator. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan sebuah diskusi yang berjudul gotong royong di lingkungan sekolah. Gotong royong yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Sekarang kita masuk ke materi. Berikan hasil analisis mengenai gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan gambar di mana seluruh anggota sekolah sedang melakukan kerja bakti atau biasa disebut dengan gotong royong. Kegiatan tersebut juga mencerminkan kerukunan antar warga sekolah, baik itu siswa, guru, maupun petugas yang ada di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut juga dilakukan agar lingkungan tetap asri dan bersih dan bisa menciptakan tempat belajar yang nyaman. Tanya jawab. Hasil diskusi sudah disampaikan. Bagi teman-teman yang kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Aurora, isi bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana cara menanamkan sikap kerjasama atau gotong royong di lingkungan sekolah? Pertanyaan akan dijawab oleh pemateri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Firly. Yang pertama, cara menanamkan sikap gotong royong di lingkungan sekolah itu yang pertama ada membangkitkan kesadaran kepada semua pelajar bahwa nilai gotong royong itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk terus dilestarikan. Yang kedua, meningkatkan motivasi dalam menunjukkan gotong royong kepada kalangan pelajar. Yang ketiga, sering ada kegiatan bersama. Dan yang terakhir itu menumbuhkan rasa peduli kepada sesama teman. Jadi kesimpulannya adalah pekerjaan menjadi lebih mudah bila dilakukan secara bersama-sama daripada dilakukan secara sendiri dan bisa mempererat hubungan antar sesama. Memetik jeruk dapat 5. Cuci dulu supaya bersih. Presentasi kami tidak tahan lama. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai presentasi, izinkan saya menjadi sebagai moderator memperkenalkan anggota saya dari perwakilan kelompok 3. Di sini ada Natasha sebagai pengaji, di samping Natasha ada Diana Putriani sebagai operator.
audiens ada yang ingin bertanya, sesi tanya jawab kami buka. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuna Sari dari kelompok 2, izin bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan hal-hal yang dapat menumbuhkan semangat gotong royong dalam masyarakat. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Eliana. Natasha sebagai penyaji akan menjawab pertanyaannya. Nah, tadi sebutkan hal-hal sederhana yang dapat menumbuhkan semangat gotong royong dalam masyarakat. Yang pertama, ada berusaha untuk menumbuhkan sikap rasa semangat membantu orang lain yang sedang kesulitan. Yang kedua, ada mempererat rasa solidaritas antar tiap kawan dan setiap kawanan. Yang ketiga, ada berbanyak saling berbagi antar sesama agar tumbuhnya rasa kebersamaan di dalam kelompok tersebut. Baik, jadi kesimpulannya bergotong royong bukan hanya di lingkungan keluarga atau sekolah saja, kita juga bisa bergotong royong atau kerja bakti di lingkungan bermasyarakat agar pekerjaan menjadi ringan. Baik, presentasi saya tutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kami silakan dari kelompok Pak. Pertanyaan pimpinan naik kapal selam. Sambil menunggu di pinggir dermaga. Kalau ada yang mau ucap salam, yuk kita jawab dengan lantang dan penuh tenaga. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat banget ya. Gimana nih kabarnya buat para teman-teman? Alhamdulillah. Semoga tetap sehat semua ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Novita sebagai guru pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan saya juga banyak-banyak berterima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk ikut di presentasi kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan menyampaikan materi yang bertema gotong royong di lingkungan berbangsa dan bernegara. Sebelum memulai ke materinya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Saila Yunanda Safitri sebagai moderator, ada Nesma sebagai penyaji, dan ada Aulia Tiana sebagai operator. Dengan gotong royong, maka pekerjaan akan terasa lebih ringan dan dapat meringankan beberapa orang. Oke, selanjutnya yaitu sebutkan beberapa bentuk kerjasama atau gotong royong yang ada di lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama yaitu mengumpulkan sumbangan untuk daerah yang tertimpa bencana alam, menyelenggarakan peringatan hari besar, bekerja sama untuk melawan radikalisme, dan berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah. Oke, selanjutnya sebutkan generasi penerus bangsa untuk melestarikan nilai-nilai kerjasama dan gotong royong di lingkungan bangsa dan negara. Kita harus tetap mengamalkan sikap kepedulian terhadap sesama, memelihara kerukunan dengan sesama warga masyarakat, dan selalu merasa persatuan bersama. Nah, barusan sudah dijelaskan terkait materi gotong royong yang ada di lingkungan bangsa dan negara oleh Nejma. Terima kasih kepada Nejma yang telah memberikan materi. Selanjutnya kita memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Nah, ada pepatah yang bilang kalau bertanya sesat di jalan, tapi berhubung kita nggak di jalan, jadi nggak usah bertanya. Bercanda. Oke, untuk para audiens yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan, sebutkan nama dan berikan pertanyaannya. Saya Veronica dari kelompok 3 yang bertanya, apa sih alasan pentingnya gotong royong di lingkungan berbangsa dan bernegara? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, Nejma ada pertanyaan nih. Alasan pentingnya bergotong royong di lingkungan bangsa dan negara ini apa sih? Bisa dijawab nih. Oke, akan saya jawab. Nah, sesuai yang tertuang dalam Pancasila Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dengan adanya kesadaran di semua lapisan masyarakat, maka akan tercipta hubungan persaudaraan yang erat, sehingga tidak mudah untuk dipecah belah. Nah, itu. Apakah jawaban dari Nejma bisa menjawab pertanyaan dari Bapak? Bisa. Baik, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kelompok 1, 2, 3, dan 4, bagaimana penampilannya menurut kalian ya? Kalian sudah baik ya? Dari diskusi tadi kita bisa menyimpulkan apa untuk proses pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Ya, tunjuk jari. Ya, Sheila, silakan. Kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini dapat disimpulkan bahwa gotong royong atau kerjasama kerja bakti penting ya, karena dengan adanya gotong royong itu dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis serta membangun persatuan dan kesatuan, dan juga bisa meringankan beban dari orang-orang yang mungkin bukan beban kita ya. Nah, maka dari ini kita sebagai generasi penerus bangsa baik adanya untuk terus melestarikan nilai-nilai gotong royong ini dan menghindari sikap-sikap yang tidak baik ya, kayak egoisme atau dan lain-lain. Jadi cukup sekian saja yang dapat disampaikan dari saya. Terima kasih. Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu adalah gotong royong merupakan kegiatan yang apa? Yang bersama-sama, untuk bicara bersama-sama biar apa pekerjaan cepat. Gotong royong tidak hanya sebatas pada kegiatan bersama yang bersifat fisik saja, tapi lebih kepada non fisik ya, seperti kerjasama dalam mencari solusi dalam setiap masalah. Ya. Oke, tadi Ibu sudah menilai kelompok yang paling baik belum ya? Belum. Ibu kasih reward untuk kelompok 4 ya, memberikan yang terbaik ya. Ya, semua terbaik ya. Ibu tepuk tangan sambil Ibu kasih bintang ya. Oke. Ya. Untuk mengukur bagaimana kemampuan kalian ya dalam pengetahuan, ya silakan bisa mejanya dibetulkan ya, duduk pada tempat duduk masing-masing. Dibuka HP-nya masing-masing, silakan mengerjakan post test ya, bisa dibuka link Ibu yang sudah kirim di grup. Sudah selesai ya? Ya. Nah, Ibu lihat. Ya, ini ada beberapa anak yang belum mencapai KKM, nanti silakan diperbaiki ya, mengerjakan tugas remedial. Bagi yang sudah tuntas ya mencapai KKM, nanti silakan mengerjakan pengayaan ya. Soal sudah Ibu share di grup WhatsApp ya. Dari awal pertemuan sampai dengan di penghujung akhir ya, penghujung akhir pertemuan hari ini ya, kita merefleksikan pembelajaran hari ini. Kira-kira bagaimana perasaan kalian ya pada hari ini? Senang setelah mendapatkan pelajaran dari guru kita? Senang? Senang, sedih atau kecewa? Ya, senang ya. Senang ya. Coba bisa salah satu mengutarakan perasaannya. Coba, Lydia. Ya,
bersyukur dari hal-hal baik di hidupmu dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu. Jadi tetaplah menjadi orang yang selalu bersyukur dengan keadaan. Dan satu lagi tetap tersenyum. Oke. Ibu tutup pada pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Pak, untuk minggu depan silakan untuk mempelajari materi berikutnya ya tentang